Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-239. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka semakin lama semakin nampak jelas bahwa Pandan Wangi menjadi terdesak semakin parah. Bahkan sekali-sekali ia harus meloncat jauh-jauh mengambil jarak yang cukup untuk melawan ke-6 orang yang segera memburunya dengan senjata yang teracu-acu kepadanya. Tetapi Pandan Wangi lebih berani menatap ujung-ujung senjata itu daripada harus memandang setiap wajah dari laki-laki yang buas dan liar itu. Ia lebih senang disentuh oleh ujung-ujung senjata itu, meskipun melubangi dadanya sama sekali, tetapi tidak disentuh oleh tangan-tangan mereka yang penuh dengan noda dan dosa. Karena itu, betapa tenaganya menjadi jauh susut, Pandan Wangi masih tetap melakukan perlawanan. Ketika ia melihat beberapa orang lawannya menitikkan darah, maka seolah-olah tenaganya menjadi tumbuh kembali. Namun hanya sesaat. Sesaat berikutnya, ia merasa tenaganya seolah-olah telah terperas habis. Dada Pandan Wangi semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Apakah pada suatu saat ia benar-benar akan jatuh ke tangan orang-orang itu? Tidak. Pandan Wangi menggeram. Apabila aku tidak mampu melawan mereka, maka tusukan yang terakhir dari ujung pedangku adalah menghujam ke dalam dadaku sendiri. Biarlah aku menjadi tumbal. Mudah-mudahan mayatku akan menjadi peringatan bagi Kakang Sidanti bahwa seharusnya tanah ini dan segala isinya tidak dikorbankannya untuk kepuasan pribadi. Pandan Wangi tersentak ketika terasa sebuah sengatan pada pundaknya. Sengatan ujung senjata lawannya. Dengan gerak naluriah, ia meloncat mundur. Pedangnya segera bergetar melindungi dirinya. Tetapi ternyata darahnya pun kemudian menitik dari segaris luka yang tergores di pundaknya itu. Dada Pandan Wangi berdesir tajam. Hatinya terasa menjadi pedih, jauh lebih pedih dari luka itu sendiri. Tetapi terlebih pedih lagi ketika ia mendengar laki-laki yang kedua tangannya terluka itu berkata lantang, "Jangan kau bunuh dia. Gadis itu harus ditangkap hidup-hidup." Gelora di dada Pandan Wangi telah mendorongnya untuk bertempur mati-matian dengan sisa-sisa tenaganya. Tiba-tiba ia menjadi semakin garang dan pedangnya pun semakin cepat berputaran. Sekali ia meloncat maju dengan tiba-tiba di antara ujung-ujung senjata. Dengan serangan yang rendah ia mematukkan senjatanya, dan ketika ia meloncat mundur terdengar salah seorang dari ke-6 laki-laki itu berdesis, kemudian mengadu pendek. "Gila!" Laki-laki itu menggeram. "Ia melukai lambungku. Aku harus membalasnya." "Jangan bunuh dia!" teriak laki-laki yang berkumis itu. "Seandainya aku tidak membunuhnya, tetapi aku harus membalas hinaan ini dengan penghinaan yang paling memalukan. Terserah kepadamu, tetapi ia harus tertangkap hidup-hidup." Pembicaraan itu terdengar berputar-putar di telinga Pandan Wangi. Pengaruhnya jauh lebih berat dari dentang senjata-senjata yang sedang beradu.
kengerian yang luar biasa telah mencekam jantung dan hatinya, sehingga sekali lagi ia mengambil keputusan apabila memang sudah tidak mungkin lagi ia menghindar dari kekalahan, maka ia akan menikamkan senjata untuk yang terakhir kalinya pada dadanya sendiri, langsung menghunjam jantung. Sementara itu, di lorong yang memanjat di dalam pedukuhan itu, si Danti, ditambah Wedi dan Argojoyo sedang berkuda perlahan-lahan menyelusur jalan. Tidak ada tujuan yang ingin didatanginya. Mereka hanya ingin melihat perkembangan suasana di saat-saat terakhir. Mereka ingin melihat imbangan kekuatan yang ada di antara mereka, si Danti dan Argopati. Karena itu maka perjalanan itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh matahari yang semakin lama semakin meninggi, hampir sampai ke puncak langit. Namun tiba-tiba mereka terperanjat. Di hadapan mereka tampak sebuah lingkaran perkelahian. Beberapa orang telah terlibat di dalamnya. Siapakah mereka itu? Desis si Danti. Argojoyo tidak segera menyahut, tetapi di antara pepohonan yang jarang-jarang dipatagalan dan kebun-kebun kosong, Argojoyo melihat beberapa orang yang bentuknya pernah dikenalnya. Mereka adalah beberapa orang dari antara orang-orang yang kita harap bantuannya, si Danti. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya pula, tetapi dengan siapa mereka berkelahi? Entahlah. Argojoyo menggelengkan kepalanya. Tidak begitu jelas bagiku, tetapi pasti seseorang yang pilih tanding, yang mampu berkelahi melawan orang-orang itu. Tidak sekedar seorang lawan seorang, tetapi agaknya beberapa orang telah terlibat di dalamnya. Setan, si Danti bergumam. Apakah Argopati sudah mulai? Marilah kita lihat siapakah yang telah mencoba menyombongkan dirinya melawan orang-orang kita. Mudah-mudahan orang-orang kita tidak mengalami apapun juga. Si Danti segera meledut kudanya, sehingga kuda itu meloncat dan berlari kencang mendekati lingkaran perkelahian yang masih berlangsung dengan sengitnya. Tetapi tenaga Pandanwangi sudah semakin lama menjadi semakin lemah. Meskipun lawan-lawannya juga demikian, namun karena lawannya berjumlah 6 orang, maka kemungkinan baginya untuk dapat melepaskan diri dari tangan laki-laki yang buas itu menjadi semakin sempit. Betapapun mereka sedang dibelit oleh perkelahian yang seru pula, namun mereka masih sempat mendengar derap beberapa ekor kuda mendekati mereka. Semakin lama menjadi semakin dekat. Ternyata derap kaki-kaki kuda itu cukup berpengaruh kepada mereka yang sedang bertempur. Salah seorang laki-laki yang sedang melawan Pandanwangi itu berdesis, "Derap kaki-kaki kuda!" Pandanwangi pun mendengarnya pula, tetapi ia masih belum sempat berpaling untuk melihat siapakah yang datang. Ia masih sibuk memperhatikan ujung-ujung senjata yang bertubi-tubi menyerangnya. "Mereka datang!" teriak salah seorang dari mereka. "Hah!" sahut yang lain. "Kini sampailah akhir dari perlawananmu, anak manis. Meskipun agaknya kita pun terganggu pula sedikit, tetapi akhirnya maksud kami pun akan sampai pula. Mereka tidak akan dapat berbuat lain daripada membantu kami menangkapmu." Dada Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar. Derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin dekat. Tidak hanya seekor kuda. Timbullah kengerian yang tajam di dalam dadanya. Bagaimanakah seandainya ia benar-benar jatuh ke tangan laki-laki yang liar itu? Apalagi mereka akan mendapat kawan, orang-orang yang datang berkuda itu. Meskipun Pandanwangi masih belum sempat melihat orang-orang yang baru datang itu. Dalam kepepatan hati,
maka Pandanwangi sampai kepada keputusannya. Ia harus mati. Kalau ujung-ujung senjata lawannya tidak mampu membunuhnya, maka ia akan membunuh dirinya sendiri. Karena itu, maka tiba-tiba Pandanwangi itu berdiri tegak sambil merentangkan tangannya yang masih menggenggam pedangnya. Ia berharap bahwa serangan yang datang beruntun dengan tiba-tiba itu akan sempat menusuk dadanya. Tetapi ternyata sikapnya itu benar-benar mengejutkan. Sebelum ujung-ujung senjata menyentuh tubuhnya, tiba-tiba laki-laki yang kedua tangannya telah terluka itu berteriak, "Berhenti! Berhenti! Jangan lukai dia!" Setiap laki-laki yang sudah siap menjulurkan pedangnya tiba-tiba tertegun. Mereka berdiri seperti patung, meskipun pedang mereka masih terjulur lurus-lurus ke depan. "Sudah aku katakan, tangkap dia hidup-hidup. Agaknya anak manis ini telah menyerah." Kata-kata itu menyengat hati Pandanwangi melampaui sengatan ujung pedang. Ternyata usahanya untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan lubang di dadanya tidak berhasil. Karena itu, maka tiba-tiba ia meloncat mundur sambil berkata lantang, Jangan mengharap kalian dapat menyentuh tubuhku selagi aku masih hidup. Laki-laki berkumis itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Kau mau apa, Pandanwangi?" Kalian hanya akan mendapatkan mayatku. Sahut Pandanwangi tegas. Sementara itu ia telah mengangkat pedangnya siap untuk menembus dadanya. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika terdengar suara menggelegar. Pandanwangi, apakah yang akan kau lakukan? Dengan gerak naluriah, Pandanwangi berpaling. Dilihatnya di atas punggung kuda kakaknya duduk dengan cemasnya. Sejenak kemudian si Danti itu segera meloncat dan berlari mendapatkan adiknya. Pandanwangi, kenapa kau? Pandanwangi memandangi kakaknya dengan sorot mata yang dipenuhi oleh keraguan-raguan. Bahkan kemudian ia melangkah surut sambil berkata, Jangan dekati aku. Si Danti tertegun sejenak. Ditatapnya wajah Pandanwangi yang pucat. Keringat yang membasahi pakaiannya dan yang kemudian dilihatnya adalah titik darah yang menetes dari lukanya. Kenapa kau Wangi? Sekali lagi terloncat pertanyaan itu dari mulut si Danti. Pandanwangi terdiam sejenak. Ditatapnya wajah kakaknya yang kecemasan. Tetapi ia masih dipengaruhi oleh kengerian yang sangat itu. Sehingga ketika kakaknya maju selangkah, ia pun mundur selangkah. Kau biarkan orang-orangmu menghina aku. Bukan saja sebagai seorang putri kepala tanah perdikan, tetapi lebih-lebih lagi aku sebagai seorang gadis. Dada si Danti bertentangan mendengar kata-kata itu. Sekilas hatinya dipengaruhi oleh kepentingannya atas orang-orang yang kebetulan telah mencegat Pandanwangi. Mereka adalah orang-orang yang diperlukannya dalam tujuan yang dianggapnya penting. Tetapi tiba-tiba terbayang di wajah Pandanwangi yang pucat itu, wajahnya semasa kanak-kanak. Dilihatnya wajah itu sebagai wajah Pandanwangi pada saat ia masih kecil, menangis dan merajuk. Anak itu selalu minta perlindungannya. Pada saat-saat kawan-kawannya nakal, maka gadis kecil itu selalu berlari kepadanya sambil menangis. Kakang si Danti, aku dinakali kakang. Setiap saat ia menjadi marah, setiap kali ia selalu berkata, Bermainlah di sini. Siapa yang nakal, nanti aku pukul punggungnya. Dan setiap kali Pandanwangi akan terdiam, ia akan bermain di sampingnya dengan tentram. Tiba-tiba si Danti itu menggeram.
Tiba-tiba saja ia memutar tubuhnya menghadap laki-laki yang liar yang masih menggenggam pedang di tangan mereka. Tanpa diduga-duga, maka si Danti itu segera mencabut pedangnya sambil berteriak, "Hei, cecurut-cecurut hina! Kalian hanya berani melawan seorang gadis kecil. Ayo, inilah si Danti. Kalau kalian benar-benar jantan, lawanlah si Danti. Berkelahilah bersama-sama, 6 orang. Atau panggil 10 orang kawanmu lagi." Perlahan-lahan si Danti melangkah maju. Matanya memancarkan api kemarahan tiada terhingga. Pedangnya terjulur lurus ke depan. "Ayo, siapakah yang lebih dahulu?" Sikapnya itu sama sekali tidak terduga-duga. Laki-laki liar itu sama sekali tidak menyangka bahwa si Danti akan bersikap demikian justru kepada mereka. Karena itu, maka sejenak mereka berdiri saja mematung. Kemudian mereka saling berpandangan. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengerti apakah yang seharusnya mereka kerjakan. Sedang di atas punggung kuda masing-masing, Argojoyo dan Ki Tambakbodi pun masih juga duduk termangu-mangu. Dalam pada itu masih terdengar suara si Danti. Ayo siapa yang paling jantan di antara kalian?" Belum ada seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Tetapi laki-laki yang berkumis dan berjambang tampak mengerutkan keningnya. Wajahnya kemudian semakin menegang, sedang kedua telapak tangannya masih ditelakukannya. Namun sejenak kemudian ia melangkah maju sambil berkata dengan suara yang gemetar, "Apakah maksudmu, si Danti?" "Jelas, membunuh kalian bersama-sama." Laki-laki itu menjadi semakin tegang. Katanya, "Jadi kau undang aku kemari untuk sekedar berkelahi?" Si Danti terdiam sejenak. Terasa sesuatu bergelora di dalam dadanya. Tetapi kemudian ia menjawab, "Aku memang memerlukan kalian, tetapi tidak untuk menghina gadis-gadis." "Siapakah perempuan ini?" "Adikku," sahut si Danti pendek. Laki-laki berkumis itu menjadi semakin tegang. Kini dahinya menjadi berkerut-merut. Desisnya, "Kami tidak tahu bahwa gadis itu adikmu." "Sekarang kalian sudah tahu. Ayo, bersiaplah. Kita akan mempertahankan nama kita masing-masing." "Tetapi kau memerlukan kami untuk suatu kepentingan yang lain." "Aku tidak peduli. Tetapi penghinaan bagi gadis-gadis, apalagi adikku, sama sekali tidak dapat dimaafkan." Wajah laki-laki itu menjadi semakin berkerut-merut. Tetapi sejenak kemudian ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa perempuan ini adalah adikmu. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Sekarang terserah kepadamu. Kalau benar-benar kau memutuskan untuk membersihkan nama kita masing-masing, marilah. Aku sudah datang ke tempat ini. Aku memang sudah membuat perhitungan. Kemungkinan yang dapat terjadi adalah aku tidak akan keluar lagi dari lingkungan ini." "Bagus, bersiaplah. Tetapi si Danti, jangan kau memakai alasan serupa itu. Jangan kau pergunakan kesempatan ini sekedar untuk mengobarkan nafsumu berkelahi. Jangan kau katakan bahwa tidak dapat dimaafkan lagi karena kami mengganggu gadis-gadis atau menghinakannya. Sebutlah alasan yang lain dan kami akan melayaninya." "Itulah alasan sebenarnya. Kalian ternyata orang-orang yang paling terkutuk. Karena kami menghina dan mengganggu gadis-gadis." "Iya, omong kosong." Tiba-tiba orang yang berkumis dan terluka kedua telapak tangannya itu tertawa. Katanya pula kemudian, "Apakah kau kira
Kami belum pernah mendengar apa yang pernah kau lakukan di Sangkal Putung. Apakah kau sangka bahwa kami tidak tahu apa yang kau perbuat atas Sekar Mirah?" Wajah si Danti tiba-tiba menyala semerah api. Sejenak ia justru mematung di tempatnya. Mulutnya bergetar seperti getaran jantungnya yang semakin cepat. Tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Dan laki-laki berkumis itu masih tertawa. "Nah, apa katamu tentang Sekar Mirah itu?" Terdengar gigi si Danti bergemetar. Sesaat kemudian ia menjawab dengan suara gemetar. "Kebodohanmu adalah bahwa kau tidak dapat melihat perbedaan di antara sikapmu dan sikapku. Aku mencintainya. Aku mengambilnya dengan suatu cita-cita bahwa suatu ketika aku akan hidup bersamanya dalam lingkungan kekeluargaan yang aku junjung tinggi. Mungkin aku termasuk seorang yang puas di dalam lingkungan pertempuran. Aku pernah membunuh dan mencincang musuhku. Tetapi aku menghormati hubungan yang tinggi di antara manusia dan di dalam hubungan kekeluargaan." Laki-laki berkumis itu mengerutkan keningnya, namun ia tertawa pula. "Aku tidak melihat bedanya. Kau juga tidak menghormatinya, menghormati perasaannya. Kau berbicara tentang cita-cita dan keluarga, tetapi kau tidak berbicara tentang perasaan orang lain. Nah, bukankah tidak ada bedanya? Aku juga tidak berbicara tentang orang lain. Aku pun hanya sekedar menuruti keinginanku. Yang berbeda di antara kita hanyalah keinginan kita. Kau inginkan dan kau paksa gadis itu untuk menjadi istrimu apabila berhasil. Tetapi aku hanya menginginkannya sekarang." Kemarahan si Danti benar-benar telah sampai ke puncak ubun-ubunnya. Ia benar-benar terhina karenanya. Namun justru karena itu, sekali lagi ia terbungkam. Hanya ujung pedangnya sajalah yang bergetar semakin cepat. "Nah, apa katamu?" berkata laki-laki berkumis itu. "Kalau kau ingin berkelahi, marilah kita berkelahi. Tetapi jangan halangi aku, meskipun gadis itu adikmu. Aku sudah terlanjur mulai, atau barangkali kau berbaik hati menyerahkannya kepada kami supaya kami bersedia membantumu." "Cukup, cukup!" Suara itu benar-benar mengejutkan. Bukan suara si Danti, karena mulut si Danti justru terkunci oleh kemarahan yang menyumbat dadanya. Ketika mereka serentak berpaling, maka mereka melihat Argojoyo meloncat turun dari kudanya dengan wajah yang merah padam. Digenggamnya tombaknya erat-erat, terdengar suaranya bergetar. "Gadis itu adalah kemanakanku pula. Marilah kita bertempur. Aku yakin bahwa kalian sebentar lagi akan menjadi bangkai." Sekali lagi, setiap laki-laki yang berwajah liar dan buas itu menjadi heran. Keadaan ternyata berkembang tanpa dapat dikekang lagi. Namun mereka pun tidak ingin merendahkan nama mereka, sehingga dengan garangnya laki-laki yang terluka tangannya itu menggeram. "Baik, baik, kami tidak berkeberatan. Marilah, 6 orang di pihak kami, meskipun di antaranya telah terluka, dan 4 orang di pihakmu. Bersama-sama dengan gadis itu, kita akan bertempur. Tetapi kami minta, taruhannya adalah seorang gadis cantik yang bernama Pandanwangi. Setuju?" Si Danti sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Penghinaan itu sudah berlebih-lebihan, apalagi ketika ia sadar bahwa pamannya telah menjadi marah pula. Keenam orang itu tidak segera dapat mengalahkan Pandanwangi seorang diri, apalagi apabila mereka harus bertempur melawan dirinya dan pamannya bersama-sama. Sudah tentu Pandanwangi sendiri akan ikut serta.
Terlebih-lebih lagi apabila gurunya membantunya pula. Maka membunuh keenam orang itu tidak akan memerlukan waktu sepenginang. Tetapi sebelum si Danti meloncat, terdengar suara gurunya. "Si Danti, tunggu!" Si Danti tertegun sejenak. Bersamaan dengan pamannya ia berpaling. "Jangan terburu nafsu," berkata Ki Tambak Wedi kemudian. "Mereka menghina aku, Guru," berkata si Danti. "Iya, tetapi jangan tergesa-gesa mengambil tindakan. Kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan dengan seksama. Aku sependapat dengan kau dan pamanmu Argojoyo, tetapi aku tidak sependapat bahwa kalian harus bertempur di sini." "Di mana kami harus bertempur?" bertanya Argojoyo. "Bukan di mana, tetapi perkelahian di antara kita memang harus dicegah. Kita sudah terlalu kenyang dihantam oleh pengalaman. Kita selalu dihancurkan karena kita selalu bertengkar dengan diri sendiri. Tetapi penghinaan itu sudah melampaui batas." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Pandan Wangi yang masih pucat. Lamat-lamat dilihatnya bayangan wajah Roro Wulan pada wajah gadis itu, dan setitik keringat telah membasahi keningnya. Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. "Persoalan itu selalu kembali pada setiap keadaan," desisnya di dalam hati. "Persoalan perempuan. Sejak masa itu, sejak jauh sebelum si Danti dilahirkan, maka persoalan perempuan selalu saja melibatkan diri. Kemudian kegagalan si Danti di Sangkal Putung, di Tambak Wedi, dan kini di Menoreh. Persoalan itu selalu saja ditemuinya kembali." Tetapi sebelum Ki Tambak Wedi menentukan sikapnya, maka sekali lagi mereka telah dikejutkan oleh derap kaki-kaki kuda. Sejenak mereka terdiam, dan suasana pun menjadi hening sepi. Yang terdengar adalah silirnya angin pegunungan menyentuh dedaunan, dan suara derap kaki kuda yang semakin lama semakin menjadi jelas. "Hanya seekor kuda," desis Ki Tambak Wedi. Sehingga karena itu maka ia pun tidak menjadi cemas karenanya. Ketika tanpa dikehendakinya ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari telah melampaui titik puncaknya di pusat langit. Sejenak kemudian dari balik dedaunan, mereka melihat seekor kuda yang seakan-akan terbang di jalan padukuhan. Namun sejenak kemudian, langkah kuda itu pun diperlambat. Agaknya penunggangnya telah melihat beberapa orang yang berada di tempat itu. Tetapi kuda itu tidak berhenti, semakin lama semakin dekat dan semakin menjadi dekat. Ketika terlihat oleh mereka penunggang kuda itu, maka terdengar Pandan Wangi berteriak memanggil, "Paman, Paman Samekto." Orang berkuda yang bernama Samekto itu menghentikan kudanya. Dengan herannya, ia memandang Pandan Wangi yang masih menggenggam sepasang pedangnya. Kemudian dipandanginya si Danti, Argojoyo, Ki Tambak Wedi, dan beberapa orang laki-laki yang kasar dan liar itu. "Angger Pandan Wangi," terdengar suaranya tertahan-tahan. "Apakah yang telah terjadi?" Pandan Wangi masih berdiri di tempatnya. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, sebelum ia menjawab, maka ia pun bertanya, "Kemanakah Paman akan pergi?" Samekto tidak segera menjawab. Sekali lagi dipandanginya si Danti dan Argojoyo berganti-ganti.
baru sejenak kemudian ia berkata, "Aku mendapat tugas dari Ki Gede Menoreh untuk menjemputmu. Ki Gede mencemaskan kau dan memerintahkan aku untuk mencarimu apabila tengah hari kau belum kembali. Apakah yang telah terjadi di sini?" Pandan Wangi memandangi wajah si Danti yang kini menjadi ragu-ragu. "Apakah kalian telah berkelahi?" Terdengar lagi suara Samekto. Pandan Wangi mengangguk. Iya, Paman. Tiba-tiba wajah Samekto menjadi tegang. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya dan berkata, "Kenapa kau berkelahi, Ger? Apakah terjadi sesuatu atasmu?" Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi tanpa disadarinya, tangannya meraba lukanya. Setitik darah telah memerah di telapak tangannya. "Kau terluka!" Suara Samekto meninggi, wajahnya kian menegak. Pandan Wangi mengangguk. "Siapakah yang telah melukaimu, Ger?" Pandan Wangi tidak segera menyahut, tetapi dipandanginya beberapa orang laki-laki liar yang masih tegak berdiri di tempatnya. Sejenak mereka dilontarkan dalam kediaman masing-masing, tetapi mata Pandan Wangi telah berbicara. Yang melukainya adalah satu dari antara laki-laki liar yang sedang dipandanginya itu. Sehingga meskipun Pandan Wangi tidak mengucapkan kata-kata, namun pemimpin pengawal tanah perdikan Menoreh itu segera mengetahuinya bahwa salah seorang dari laki-laki itulah yang telah melukainya. Karena itu maka tiba-tiba ia menggeram. Ia tahu pasti bahwa laki-laki itu adalah termasuk sebagian dari orang-orang yang tak dikenal di tanah perdikan ini yang datang atas permintaan si Danti dan Argojoyo. Karena itu, maka dengan sorot mata yang menyala dipandanginya si Danti dan Argojoyo berganti-ganti, dan tanpa disadarinya, tangan Samekto telah melekat di hulu pedangnya. Namun agaknya Pandan Wangi menangkap getar hati Samekto, sehingga ia berkata pula, Untunglah bahwa Kakang Sidanti dan Paman Argojoyo segera datang dan menolong aku, Paman. Kalau tidak, maka Paman akan tinggal mengenang namaku. Samekto terkejut mendengar keterangan itu. Sejenak ia berdiri keheranan, bahkan seolah-olah ia tidak yakin akan pendengarannya, bahwa si Danti dan Argojoyolah yang telah menolong Pandan Wangi. Tetapi perasaan itu disimpannya di dalam hatinya. Ia terpaksa mempertimbangkan keadaan untuk menyatakan suatu sikap saat itu. Ia merasa berdiri di tempat yang tidak diketahui dengan pasti, menilik keadaan dan arah sikap masing-masing. Samekto percaya kepada keterangan Pandan Wangi, tetapi beberapa persoalan masih terasa kabur di dalam kepalanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.